Di filmnya Riani ini si Zara kan yang meranin. Itu dia punya kekuatan sinestesia. Betul, sinestesia. Yang lu bisa trigger dari suatu objek gitu, dan objek ini adalah musik kan. Iya bisa. Kan? Ini akan terdengar gue kayak baru suka Spider-Man, tapi menurut gue ya, Tom Holland itu Spider-Man banget. Gak tahu kenapa. Tapi gue beda nih, gue beda soalnya. Lo Tobey Maguire ya? Peter Parker yang buat aku, Andrew Garfield knocked that out of the ballpark. Tapi kayak nggak setuju nih saat ini. Setuju kok. Tapi Tom Holland juga keren. Tapi tetap paling keren Gundala sih. Gundala, Abimana Arya Satya. Yes, halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 54, It's Nothing But Movies. So, kali ini gue kedatangan satu aktris dan juga satu aktor muda. Filmnya juga nanti akan tayang dan ini adalah film superhero yang ada soda-sodanya. Namanya Virgo and the Sparkling. So, please welcome Brian Domani dan juga Satin Zaneta. Itu lu latihan sebelumnya atau lu pikirin langsung? Gue baru gue pikirin. Bagus. Soalnya gue mau nanya sebenarnya, bajunya udah Virgo and the Sparkling. Ada pinknya dan ada sparklingsnya. Ini sebenarnya sparkling kapan sih? Si Riani, si Virgo ini, dia punya kekuatan kan. Api tuh kan ada sparksnya, percikannya gitu kan, sparksnya. Iya, ternyata gitu. Itu. Tapi juga bisa dibilang kayak semua karakter sini memiliki spark mereka masing-masing. Gitu. Oh, iya. Jadi kalian juga yang nonton anak-anak muda, Virgo di sana punya spark kalian masing-masing juga. Lo, ini kan Virgo kan zodiak ya? Lo berdua zodiaknya apa? Apa coba? Leo. Gue Virgo. Terus nama lu Leo kan kalau di filmnya? Tapi bukan karena itu gue dikasih jadi Leo, emang. Kebetulan dia Leo. Agustus? Enggak, Juli. Lu? Virgo gue. Lu Virgo beneran? Lu apa? Gue Aries. Oh. Nggak bakal cocok masuk film mana-mana sih, nggak ada kayaknya Aries and the Sparklings. Nggak ada. Percaya zodiak nggak? Seru-seruan aja sih kalau gue. Enggak juga sih. Gue seru-seru aja. Seru-seruan aja. Virgo kayak gimana kalau Virgo? Virgo tuh perfeksionis. Kekurangannya? Overthinking mampus sih. Parah. Basically ini kan dua karakter yang di filmnya, di trailernya ya, pas gue ngeliat ya, nggak punya kekuatan. Di filmnya Riani ini si Zara kan, yang meranin. Itu dia punya kekuatan sinestesia. Betul, sinestesia. Yang lu bisa trigger dari suatu objek gitu, dan objek ini adalah musik kan. Iya kan? Jadi dia bisa memercikan apinya itu kan kalau dia dengerin musik. Basically, kalian berdua pas dapat project ini emang udah tahu nggak filmnya bakalan se-teenage drama ini, tapi superhero gitu. Ini kan suatu yang baru kan, warna baru kan di dunia superhero. Biasanya kan action atau orang tua gitu kan yang serius banget, tapi ini bener-bener gampang banget gitu trailernya dimengerti. Tahu sih karena ada webtoonnya ya. Dan webtoonnya emang se-colorful dan se-cheerful itu, dan dari awal udah dibilangin kayak kalau ini akan menjadi film superhero yang berbeda dari sebelumnya karena dia teenage, terus dia kayak anak remaja yang dia dapat apa namanya, super power, terus dia masih belum bisa mengendalikannya. Dia masih belajar, jadi underdog emang banget lah. Iya. Jadi dari awal udah tahu sih. Satin adalah film pertama, film The Sparklings. Gimana ceritanya, dan lu kalau lu mau ngasih tips and trick ke penonton juga di rumah, gimana caranya lu dapat film pertama itu langsung dari bumi langit, Virgo and the Sparklings. Orang-orang tuh pengen kayak lu, tau gak lu? Kan ikut Virgo Talent Search. Ada Virgo Talent Search? Ada waktu itu. Terus gue mikir kayak, gue mau coba film, gue suka banget musik. Ada Virgo, ini film yang mengandung unsur musik banget. Kenapa enggak gitu kan? Iya, karena awalnya lu TikTok kan? Gue nyanyi. Maksudnya gue kayak penyanyi emang bisa main piano di awalnya juga. Gue taunya dari TikTok malah. Oh iya, tapi gue nyanyi kan di TikTok. Nyanyi yang kayak satu terima gitu dari TikTok doang enggak? Enggak gitu. Saat itu lebih dari cuman kan TikTok. gue nyanyi gitu. Gue emang dari dulu suka banget nyanyi gitu. Terus gue bikin cover di YouTube juga kan. Oh, kira gara-gara Gundala lu mau Virgo and the Sparklings. Enggak juga. Trust me, papanya Satin, Bang Abi itu orangnya nggak bakal kasih kayak gini doang. Perfectionist abis. Prosedurnya panjang lah ya kalau dia. Kamu harus kerja keras. Kamu mau ini, kamu harus gini. Kamu kalau mau bisa, kamu harus belajar kayak gitu. Jadi nggak yang kayak nih enggak. Jangan harap. Akhirnya berarti emang ini berbuah dengan proses lu casting kan berarti kan. Akhirnya dapat karakter namanya Usi. Dan karakter Usi ini lu bisa ceritain nggak seperti apa karakternya? Dari support system Riani kah atau seperti apa? Usi itu awalnya malah kayak bukan nggak suka sih, tapi dia orangnya emang skeptis aja sama orang-orang baru. Dia merasa kayak si temennya dua ini, si Monica dan Sasmi, kok lu gampang banget sih kayak nyari teman baru. Dia tuh kayak dingin, terus dia perfeksionis. Nah itu perfeksionis banget. Terus dia kayak
kalau lu mau sesuatu ya lu harus melakukannya dengan benar gitu. Dia tuh kayak jutek sih. Jutek ya, ngomong katanya nyelekit. Betul, tapi dia kalau udah peduli sama teman-temannya, terutama sama orang-orang terdekatnya, pasti dia juga bakal luluh juga. Kalau Brian sebagai Leo ini fotografer kan? Fotografer, benar. Fotografer dari seorang band juga, Mawar awalnya, bukan? Dia emang fotografer yang suka datang-datang ke konser. Dan dia pakai kamera SLR atau SLR yang analog, Ya, yang analog. tua yang dikokang gitu segala. Jadi dia awal mulai mungkin banyak, tapi dia suka banget sama awal Scorpion Sisters yang dimainin oleh Mawar, Ya. si Carmen. Karena dia ngeliat sesuatu yang keren, yang beda. Terus akhirnya ketemu band yang baru ini namanya The Vegan Sparklings. Dan dia melihat hal yang lumayan mirip tapi beda juga in their own way. Makanya dia suka tetap fotoin Carmen tapi juga fotoin Vegan Sparklings. Akan ada love crush kah di sini, Leo? Yes and no, maybe it's more like crush ya. Kalau love kayak agak terlalu deep buat ini, karena ini teenager banget, masih SMA banget. So ya, crushes ada sih. Ada ya, kayaknya. berarti akan ada ya di film Tapi ini. nggak Tapi sampai pertama kayak kali lu cinta dapat gitu. proyeknya gimana, Brian? Wah, Ceritanya. jauh banget prosesnya ini. Kita persiapan dari tahun Kita syuting aja 2020. 2020, 3 tahun persiapan lalu. 2019 mungkin. Iya. Di sounding segala 2019, casting bla 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 bla, nggak ada kabar apa-apa. Tiba-tiba recast ini segala lagi. Akhirnya udah bilang akhirnya gue dapat karakter Leo ini. Tapi pas udah mau mulai persiapan semua, COVID datang. Iya betul, makin Udah mundur lagi. semangat, Di hold udah kayak yes, let's go Iya. shooting. Damn, kita reading 6 bulan kali. Banget. Berapa bulan? 2 bulan atau online doang ya? Online doang, Iya. terus kita harus workshop kan soalnya, tapi nggak bisa. Workshop kosong, nggak Nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Udah lupa tuh semua kita apa yang kita readingin. Tiba-tiba pas udah mulai membaik COVID-nya, ayo kita workshop apa? Lupa. Kemarin gimana ya? Jadi juga kan akhirnya pas setelah Akhirnya. berarti 2021 ya syutingnya? 2020. 2020. Udah kelar tuh 2020? Kelar. Makanya ini udah kayak 3 tahun baru mau tayang. 3 tahun ini udah mau 3 tayang. tahun. Gue ngeliat muka gue aja kayak, kok beda sih? Ininya kenapa Udah tuh? beda ya mukanya. Dan syutingnya juga lumayan ribet juga ya. Kenapa? Kita kan syuting harus ya Protokol. Wah, protokolnya dicolok berapa Tiap kali hari kita gitu. seminggu. Dulu belum berapa dicolok, kali? tapi yang di ini tau gak Rapid sih? ada. Rapid Rapid ada. test. Pas syuting udah Tapi dicolok. iya, ada benar pas syuting juga ada di. Itu parah banget ya berarti ya. Pas COVID emang semua project nggak sih kalau di film? Iya, tapi Iya. kan jarang-jarang kita, apalagi kita di tengah-tengah Bandung lagi syutingnya tuh. Jadi kita harus ngesterilin satu tempat tuh, jalan blok Braga tuh kita sterilin. Yang keluar masuk cuma boleh yang setelah dicolok atau ada surat apa gini ya. Oh di Braga kan rame banget kan di situ. Jadi di jalanannya. block off semua ya. Di block off semua. Di Asia Afrika. Asia Afrika ya. Asia Afrika. Oh Braga sana dikit ya, Asia Iya, Afrika sana, ya. Asia. Tapi Satin ketika mendapatkan film pertamanya terus langsung beradu acting sama Zara sama Ashira Zamita tuh rasanya gimana? Kayak gimana Satin? Sebenarnya waktu itu pas awal banget tahu tuh ada bukan pressure ya, cuman kayak gimana caranya sih gue bisa tidak membebankan mereka gitu kan. Terus tapi surprisingly, nggak surprisingly tapi dari awal mereka emang ramah banget. Pas syuting tuh mereka sangat mengayomi dan kayak ayo gitu-gitu. Jadi gue nggak no pressure at all gitu Aku loh. baru tahu dari kemarin dari Zara, kata kamu disuruh buat es buah. Kita waktu itu bonding. Oke, Bonding buat es Bonding buah. kan? Iya, kita disuruh bikin es buah bertiga. Sumpah. Baru kenal langsung disuruh buat es Iya, buah. terus kita kayak sambil ngobrolnya kayak awkward gitu kan kayak iya, sambil bikin es buah. Tapi kita jadi bonding dari situ. Tapi Sumpah. akhirnya langsung jadi bonding Seru karena es banget. buah itu. Betul, karena es buah dan karena ngobrol. Kebanyakan tuh waktu reading awal-awal, Iya. kebanyakan ngobrol ya. Oke, Jadi oke. di situ kita jadi berteman banget sama Beka juga yang Tapi jadi kalian saksi. berdua ngikutin superhero? Apa? Ngikutin Marvel, ngikutin Ikut. DC segala macam. Karakter apa yang menurut kalian paling lu suka dari berdua nih? Gue dari kecil suka Batman. Oh DC ya, berarti lu Batman suka banget. Aku Kenapa, Batman suka Bray? banget. Batman. Nggak tahu, emang dari kecil suka banget sama Batman. Mungkin emang karena dijejelin juga sama papa kali ya. Oke, oke. Jadi dulu pas aku tinggal di Jamaica gitu segala, ada Halloween. Terus aku selalu jadi Batman oke. sama papa. Kalau lagi ada tangga di gendong-gendong kayak seolah-olah jadi kayak bener-bener kayak Batman Bruce Wayne gitu segala. ya? Ya, Bruce Wayne ya. Wow. Ya, it was really fun. Sama Spider-Man. Spider. Lo ngambil jawaban gue. Gua ada baju Spider-Man. Itu gue Gue search suka dari banget sekali dulu. Spider-Man dari zaman dulu. Tapi Lu emang Spider-Man yang mana? Yang Tobey Maguire, Andrew Garfield atau yang Tom Holland? ini akan terdengar gue kayak baru suka Spider-Man, tapi menurut gue ya, Tom Holland itu Spider-Man banget. Gak tahu kenapa. Tapi Gue beda nih, gue beda soalnya. Lo Tobey Maguire ya? Gue Tobey Maguire. Tapi emang Spider-Man dia dan Spider-Man Tom Holland tuh beda, ngerti gak sih Kak? Gimana ya, kayak Iya. itu dark banget ya dulu Spider-Man tuh menurut gue. Kalau sekarang tuh Tom Hollandnya lebih comic accurate. Betul, Karena kalau dilihat dari setuju. komik tuh sama gitu. Tobey Maguire tuh kayak
Kalau aku darknya Peter gitu. Parker-nya paling cocok Andrew Garfield. Andrew Garfield. Masa sih? Wow. Peter Parker-nya ya. Peter Iya. Parker-nya. Spider-Man-nya antara Tobey atau Tom Holland. Ah, bener juga sih. Soalnya di saat dia pakai suit ya tetap ada Tobey Maguire, tapi ada di saat mereka udah mulai kayak I'm a superhero. Oke. Tapi kalau masalah tentang Peter Parker yang buat aku, Andrew Garfield knock that out of the ballpark. Tapi kayak nggak setuju nih saat ini. Setuju kak. Tapi Tom Holland juga keren. Tapi tetap paling keren Gundala sih. Weh. Gundala, Abimana Arya Satya, ya itu paling keren. Gue kepo dong, tadi kan bahas tentang Gundala. Pertama kali lu lihat bokap nonton film Gundala nih, reaksi lu gimana saat itu? Gue waktu nonton bokap gue, gue kayak sumpah se-amaze itu. Oke. Karena jadi dia tuh setiap mendalami karakter setiap film, dia tuh di rumah ada pembawaannya seperti itu kan. Oke. Waktu Gundala tuh dia agak suka diem tuh di rumah. Kayak diem. Masa sih? Iya, dia emang kayak gitu soalnya kalau mendalami karakter. Oke, Dia metodenya diem. Terus habis itu, ya walaupun nggak yang tiba-tiba jadi misterius gitu nggak, cuman dia ada lah kayak gitunya. Terus pas gue nonton kayak, selama ini dia di rumah seperti itu jadi kayak gini, wow banget ya. sih. Wow banget ya. Wow banget sih. Tapi di rumah sama di lokasi syuting tuh sosok Abimana tuh berbeda nggak sih Satin? Jauh nggak sih? Jujur ya, dia orangnya kayak gitu aja sih. Mau dimanapun itu kayak kalau nanya ke orang-orang, dia mah orangnya kayak gitu aja. Protektif nggak sama lu? Iya, karena gue anak cewek satu-satunya mungkin ya. Terus, Tuh, kalian semua cowok-cowok yang pengen deketin. Harus lewat Gundala. Gua kalian. tantang baca television ngundang Satin. Mampus gua. Bokapnya nungguin banget. Aku bilang, "Bang, tapi dia emang cinta banget sama gue, sumpah. iyalah." Kayak kelihatan banget gitu loh, gue juga kayak... Ya sayang seorang banget ayah ya. yang punya anak perempuan ya, apalagi gitu kan, bokap pasti kan akan jadi lebih sweet lah di rumahnya. Maksudnya ada rasa protektif yang dia tuh bener, pengen anak gua nih nggak boleh ketemu orang yang salah, menurut gua sih kayak gitu. Tapi kalau superhero kan tadi udah laki-laki, cewek, superhero cewek yang lu suka berdua. Si Rihanna, The Fake Goddess. Oh iya, kan itu udah pasti ya kak? Si Asis Rian- sama si Riani udah pasti. Iya. Ya udah pasti. Oke, luar deh. Luar. Satu Black Wonder- Widow keren. Black Widow. Kenapa Yes. Black Widow? Keren banget sih. Scarlett Aku tuh Johansson suka, ya? aku suka karakter superhero kalau emang di luar MCU itu yang make sense banget gitu. Kalau kayak Scarlett Oke. Johansson di Black Widow ya she's just really good. Maksudnya bagus banget fightingnya, sama kayak Batman, just really smart and really rich gitu. Ya mungkin itulah kalau cewek. Karena lu suka dengan karakter orang yang punya wibawa gitu ya, Yes. karismatik gitu ya Wibawa, kali ya kalau Black karismatik. Widow. Dan bukan tipe orang yang pengen jadi leader, tapi di saat butuh jadi leader dia bisa ini. Oke. ya. Ya, I see. Satin? Iya, mikir. Captain Marvel sih. Captain Marvel. Nggak tahu, gue suka banget filmnya. Kayak Oh, waktu Oke, gue- karena memang filmnya mengglorifikasi seorang perempuan kuat Iya, gitu kali terus ya. kayak segalanya sih, kayak setnya waktu dia nggak tahu, suka banget gue sama Captain Marvel kayak suka. Nanti The Marvels mau keluar. Marvels. keluar. Yang tiga kan Yang isinya, tiga, ada tiga Captain isinya. Marvel, terus Gua ada tahu. Miss Marvel, Miss Captain Marvel Marvel. sama Spectrum. Spectrum ya? Si Monica Rambeau ya? Iya, satu lagi. Ant-Man udah nonton? Belum. Belum. Belum nonton. Nanti kalau Ant-Man keluar, gue pengen tahu review dari kalian ya. Sebenarnya sekarang lagi banyak banget di kolom komentar nih, di Kincir. Banyak yang bilang Ant-Man itu kalau lu suka banget, kalau lu nggak suka, lu bakal hujat itu film. Jadi aku berasa ada kalau dua emang sisi sekarang gitu. lagi MCU ini kebanyakan sekarang lagi coba nge-bridging banyak hal gitu. Coba menyambungkan ke kemarin Doctor Strange yang terakhir. Itu Multiverse Berasa of banget Madness. ini lagi pengen nge-bridging sesuatu nih ke depannya kan mereka Iya. planningnya jauh banget nih kayak gitu. Iya kan kalau menurut gue sih emang karena mereka proyeknya dalam setahun jor-joran banget sih di tahun ini, banyak banget dan mungkin overload kali ya ceritanya segala macam, jadi kualitasnya agak berkurang. Kalau menurut gue. villain boleh nggak? Villain boleh dong, Joker. Ini aku tahu mungkin agak bias tapi aku suka buat Carmine. Tapi jujur dia keren banget di situ. Si Mawar. Mawar. Mawar keren banget sih. Ceritain dong karakter dia kayak apa sih di situ? Dia nggak villain sih, nggak bisa dibilang villain sih. Aduh, gue takut spoiler kalau ngomong. Ini takut spoiler. Apa? Antihero? Enggak juga. Dia beda. ada kemarahan akan sesuatu yang akhirnya dia lampiaskan. Ya, gua apapun yang lu bilang itu agak lu nahan-nahan buat nggak spoiler kan? Iya Sama kan? kalau selain Carmine, ya Kareza kemarin. Apa? Wah, Istri iya Asik. sih. Wah, Oh, itu keren kemarin. banget sih. Wah, itu keren. Siapa namanya? Istri Kak Asik. Elang. Jatmi. Jatmi. Oh. my God. Wow sih, dia tuh kayak Soalnya pas dia main jadi Rosetta. ya, pas dia main jadi polisinya tuh kayak aduh. Iya. Dan tiba-tiba dia depressing jadi banget, tiba-tiba jadi Rosettan tuh waduh. kayak Tapi Reza Radian udah. Matanya nggak Kak usah Reza di tuh ini. emang Aku lagi
karena nggak tahu kenapa aku dijojorin film-film dia terus nggak tahu di feed aku kemarin nonton Mendarat Darurat udah banyak banget film-film ini. Mendarat Darurat tuh yang Panji ya? Oh, so good. Bagus banget ya. Iyalah, aktor top Indonesia. Tapi kalau bahas tentang role model dari kalian berdua ada nggak sih di dunia acting? Aku nggak mau ngomong, malu. Nggak. Kenapa nggak mau? Hai guys. Udah diem Anda. Diem Anda, udah. Bang Reza pasti. Siapa ya. sih emang kalau Bang Reza. Bang Reza itu pasti. Mas Aryo Bayu udah. Kayak ada yang ditahan nih Brian. Kenapa sih? Ya ngomong aja sih. Iya, udah malu banget ya. Dibacot kayaknya gacor banget nih dia. Tahu. Soalnya bapaknya dia nggak lucu kan. Oh, oke. Oke. Bapaknya dia. Bapaknya dia ya. Siapa Saya emang ya? segila itu acting Enggak, ya? bukan Abimana ya? acting ya. Aku respect banget sama worth ethicnya dia. Oke. Ya sama perjalanan dia kan bisa dibilang dulu he's not always the aktor yang kayak wah langsung pertama Bang Abimana, tapi he works really hard sampai ke sekarang di sini. Kayak Gundala aja kan dia awalnya di Dia di Lupus banyak soalnya orang Robertino kan kan dulu. namanya. Iya Apa? betul. Iya, dia di Lupus. Gue Iya. ngeliat dia di Lupus. Iya sama demi Robertino. apa? Itu zaman kapan? Ya memang namanya bukan Abimana waktu itu Iya, gue taunya Robertino. Robertino. Tapi akhirnya jadi Gundala, wow, it's something gitu. Lu Satin? Ini agak sumuran sih, tapi Kak Shenina, wah Shenina Sinaman? itu gue nggak ngerti sih kalau setiap gue nonton film dari dia kayak wah gila nih orang keren banget lagi, Keren ya? bagus banget lagi. Kayak gila. Film Shenina yang paling lu suka? Penyalin Cahaya. Sama. Ya, pasti lah. Itu dia, Best. the best. Best. Yes. Best. Layak sih dapat FFI sih. kalau tapi Mas Shenina Regasti nggak dapet kan dia. Cahaya. Penyalin Cahaya? Si Senina nggak dapet Oh, tapi enggak. Shenina emang dapat, tapi Iya. filmnya. Filmnya. sayangnya nggak dapet. Perjalanan karir kalian berdua kan tadi Brian sempat mention kan, lu sempat melalang buana ke berbagai negara tuh pas lu Oh, kecil. iya. Mau Itu gue. gimana sih ceritanya Brian? Akhirnya lu ke Indonesia dan lu dapat peran-peran yang gue bilang sih adalah salah satu aktor yang rising star sih untuk masa depan aktor Indonesia gitu. Jadi papaku eksekutif chef kan. Dia Ya? kerja di Oh, hotel-hotel ya. Terus aku lahir di Jerman, pindah ke Guam, tinggal di Jamaica 4 tahun, tinggal di Filipina 4 tahun. Terus akhirnya mungkin mulai aku dari musik. Aku awal di Indonesia kan di boy band dulu. Super Seven? Ya betul sekali, 7 anak. Nembaknya cepet banget ya? Betul, Super Seven, 7 anak. Tapi aku kayaknya dapat my music love itu di Jamaica. Oh, Ya. sih menarik. Karena Menarik, papaku banyak, pas itu masih zaman kaset-kaset tuh baik banget sih, di CD baik banget juga. Oke. Terus dijejelin terus, dan di Jamaica di mana-mana, soalnya tinggal di hotel, jadi panggung di mana-mana, aku selalu naik ke atas panggung. Kalau aku ngilang tuh, cari Brian di mana? Di atas panggung dulu. Oh itu ngapain mau Emang joget-joget? suka tampil ya? Mau banci tampil gue. Iya, itu berarti. Terus akhirnya pas sini dapat ada modeling di Bali. Padahal sebenarnya aku nggak ikutan tuh. Cuma pengen naik aja ke atas panggung terus jalan-jalan. gitu Emang ya. segitu. Caper ya? Anaknya caper. Langsung nggak- Caper Pop banget. gitu ya? Lebih tepatnya nggak tahu malu. Ya. Terus tiba-tiba manajer yang pas itu Miss Indonesia 2010 sama Angel Idola Cilik. Oh ya, I know. Ya. Angel Idola Cilik udah lama Iya, banget. itu lama. Ini 2010, 2009, 2010 gitu. Dia Iya, bilang iya, kalau kamu iya. ke Jakarta, kontakin aku ya. Aku Jakarta, casting, kontakin dia akhirnya, terus dapat iklan ya. Iklan pertama aku sama Umay. Apa? Vitamin. Aku jadi kuda di belakang. Hah, gimana Sumpah, ntar kalau bisa aku jadi kuda di belakang. ceritanya? Ya, ini dia Gue di iklannya. klipnya. Ada aku, Megan jadi anggur, Tisa Biani jadi jeruk. Kok kamu jadi kuda? Jadi ini biolisin ceritanya ada ini vitamin yang ada bentuk-bentukannya, terus ada rasa-rasanya. Terus aku jadi bentuknya ada gajah, ada kuda, ada bebek. Terus kalau rasa ada anggur, jeruk, strawberry. Aku jadi kuda di belakang. Umay jadi Umay. Umay jadi BA-nya. Sombong banget. Gue selalu bilang lu sombong banget dulu. Sekarang syuting berapa kali sama dia kan jadi Iya, iya, director. iya. Terus akhirnya Sombong. akhirnya di sana kenalin ke boyband, dari boyband jalan ke FTV, ke Jadi setelah sinetron. jadi kuda jadi boyband. Iya. Wow sih. Iya. Soalnya mereka lagi butuh. Jadi gua dari 7 anak itu cuma gua doang yang audisi. Oh iya? Iya. Jadi satunya hilang, satunya mundur tiba-tiba sebelum mereka tampil. Heeh. Mereka cuma nyari satu orang yang bisa joget-joget dikit, lip sync padahal. Lip sync. Tapi akhirnya gua nggak dibolehin nyanyi, gua cuma joget-joget di belakang. Kok nyanyi akhirnya? Nggak nyanyi. Oh kasihan. Enggaknya nggak Lo apa-apa. sedih nggak tapi? Enggak, gua Karena lo penting di panggung kan kalau. Gua audisi hari ini, terima hari ini, besoknya langsung tampil.
Terus gimana pas tampil? Syukurnya aku lumayan bisa belajar cepet ya joget-jogetannya. Oke. Kita nyanyi lagu Smash yang Cenat You cenut. Know Me Oh, You Know Me So Well. gitu. Terus akhirnya dari sana ya FTV sinetron, aku lama di sinetron. Terus film pertama yang bantu aku ke film banget tuh film Bumi Manusia. Lu jadi Panji Darman. Panji Darman. Yes. Oke. Dari sana Iya, baru benar-benar ya. gue inget. Dari sana baru ya bla 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 casting pandemi. Terus akhirnya kayak aduh baru masuk perfilman langsung pandemi gua. Gue juga baru film pertama. Ini juga kasihan sebenarnya. Baru Tapi, film pertama. tapi Virgo and the Sparklings kan akhirnya kalian dapat role yang Iya. ini menurut gue proyek panjang ya. Dan Tapi misalkan pas kalau tiba-tiba superhero semua tayang juga kayak oh iya ada film ini lama banget aku nggak ini. Tiba-tiba waktu dihubungin kayak kita promo Virgo, oh Oh iya iya. gitu. Oh iya 3 tahun yang lalu banget tuh film Nah, kalau syuting. Satin ini berarti awalnya emang jadi penyanyi ya? Maksudnya malah suka musik kan? Suka Atau banget. jadi kuda Dari juga? kecil enggak, kalau Mungkin gue itu kebetulan mungkin enggak. gini Satin. Virgo and the Sparklings kan berbau-bau musik ya, dan dia punya intention buat nyari aktor mungkin yang suka sama musik juga, jadinya akhirnya lo yang kepilih. Mungkin karena alasan itu? Mungkin emang iya deh kayaknya karena Virgo and the Sparklings kan. Asyira Zamita tuh Waktu itu Virgo backgroundnya Talent Search, musik dia musik juga. Oh suaranya bagus banget ya. Emang Gila. kita semua Mawar juga nyanyi. Oh iya, Mawar nyanyi Iya, juga. Mawar juga nyanyi. Iya. Aku Terus- juga lip sync dulu. Itu sebuah penjelasan. music juga, Music, art. Itu art. Iya, Atau benar. biar jadi playback ting pak ngomongnya. Ya, ya. Dilanjutin lah sama dia. -1 lah. Gak apa-apa boy Kan band dulu. tetap Zara juga, semuanya di situ pasti berhubungan dengan musik. Terus kalau gue personally emang bukan, gue nggak pernah yang kayak menutup kemungkinan akan apapun. Jadi waktu itu lagi fokus nyanyi tiba-tiba dapet, ya udah jalanin aja gitu. Sekarang kan masih lanjut nyanyi juga. Apa musik Spotify rap kalian di tahun lalu? Spotify rap. Yang paling atas? Rex Orange County. West Orange County. Soalnya tuh- 3 tahun berturut-turut. Apa yang paling lu suka? Gue Pluto Projector. Pluto Projector. Album Pony gue semuanya suka. Tapi kemarin album Who Cares, Kamu emang pas Best. dari syuting pun kamu selalu pakai. iya rap. selalu Jadi kan. kemarin pas berita dia ini sempat sedih dong. Sedih banget, Iya, lu cuman ngomongin Rex kayak Orange, gue ngeliat di YouTube covernya Rex Orange keren iya. tuh. Makasih loh. Iya, iya, Gue suka Pluto banget. kan, Pluto kan? Suka banget gue. Iya, iya, iya. Sukanya Karena tuh nyanyinya tuh effortless ya, Rex. lagunya sih sebenarnya. Iya, iya. Music wise dia unik banget, lagunya juga kayak Ya, gue tahu banget. Tapi gue Jujur paling suka banget. Happiness lagi. Sama Untitled. the best. Album Apricot Princess ya? Apricot Princess, iya gue Juga suka bagus banget tuh. Rex Orange. Brian? Kalau aku rap, soalnya aku Spotify ada 2 orang kan Ah. dengerin. Jadi kecampur-campur. Tapi kalau yang biasa aku dengerin, Ray Charles, I love Ray Charles. Penyanyi jadul, Ray Charles, dia blues gitu. Oh dia blues, oke. Gue gak dengerin lagunya tuh. Ya. Bagus banget Pasti ya? lu pernah denger sih kayak Hit the road Jack, don't you come Oh back itu home. namanya siapa? Ray Charles. Ray Charles? Iya. Oke. Yang sempat ada film biopicnya dimainin sama Jamie Foxx. Jadi Oh, orang iya, buta. iya, tahu, Ya, tahu, itu tahu, Ray tahu. Charles. Oke. Oh berarti lu dengerin musik vintage ya? Brian? Karena papa. Tapi lo orangnya emang old soul gitu sih. Jujur. Jujur. Iya. Jujur, dia tuh kayak di antara kita kalau pas di Virgo ya, dia Gua tuh yang dipanggil kayak kakek dong. Kayak nggak pada umurnya gitu seleranya ya? kayak bapak yang gitu kayak ayo serius dulu yuk. Tapi sebenarnya yang menariknya di situ sih. Maksudnya lu umur berapa? 23. 23 tapi lu seleranya musik jadul sih menurut gua sama. Tapi yang Rex juga suka banget. Gara-gara dia sih aku sering banget dengerin dan gara-gara kamu dengerin terus, si Maur juga suka dengerin terus akhirnya aku dengerin beberapa juga. Oke, boleh Etiet Rising Satin Zaneta, feels welcome. Oke, berarti musik lu nyanyi juga, lu aktor juga. Kedepannya lu akan ngapain lagi sih Satin? Akan mempersiapkan hal-hal baru juga. Musik ada lagi drafting lagi. Kalau film belum tahu kita Tetap seni lah ya. Art, yes. Maksudnya lu tetap di industri entertainment ini, tapi apapun itu pasti lu kerjain ya. Oke. Apakah lu mau bikin podcast juga kayak gini? YouTube channel lu mau Gue tuh kalau dikembangkan? anaknya agak suka lompat topik ya. Jadi kalau podcast kayaknya ini topiknya dari A bisa ke Z. Z, ya. Jadi kayaknya Nama podcast itu aja A- A ke Z. A ke Z. langsung Bener. aja tolong bikinin saya Ya, podcast. langsung. Nama channelnya Satin Zaneta Putri Gundala. Ya, Putri Hujan. Sebenarnya nggak salah sih Putri Guna. Putri Saya anak Petir. ya benar. Iya, benar. Tapi Putri saya Petir. Putri Hujan. Tapi lucu tahu namanya ya, Satin Zaneta Putri Hujan. Nyokap lo apa bapak lo itu yang namanya? Bokap gue. Bokap lo? Karena Bokap lo waktu puitis itu juga ya? lahirnya pas hujan dan nggak sesimpel itu, nggak usah puitis-puitis lah kak. Gue lahir pas hujan.
Oke, jadi namanya Putri Hujan. Iya. Oh, that's so cute. Jadi Tahu. waktu nyokap gue melahirkan itu, kalau nggak salah bokap gue lagi di luar kota, dia baru mau pulang tuh. Tiba-tiba pas hujan dia Tiba-tiba keluar kayak hujan gitu kan dia. itu Beda. Bukan. agak ini ya, mash up ya. Cuman tiba-tiba hujan deras banget gitu. Terus dia jadi nggak bisa balik, terus dia kayak delay, terus pas dia balik, kebetulan gue baru lahir juga, terus kayak Sanzaneta Putri Hujan. Tapi dulu selalu Putri Hujannya nggak lu pakai di Instagram karena kepanjangan kali ya. Kepanjangan ya, kayak Pas UN segini gimana? tuh. Tapi lucu kalau Pas Putri UN Hujan. susah sih. Kalau nggak salah cuma Satin Zaneta Putri atau Satin Zaneta doang. Brian, selama karir lu berjalan kan lu ada ribuan film, bahkan Wah, ratusan buset, ribu. amin. Lebay itu ya. Ya, Berapa film? video-video yang gue buat sendiri namanya film juga sih. Film juga, ya. iya benar-benar. Kecintaan lu dengan film, tapi lu pernah nggak merasa lu tuh lagi ngedown atau lu merasakan masalah-masalah yang ada di dunia entertain zaman Setiap sekarang? pasti ada lah. Apa namanya, dimana Up juga and downs-nya. ini kerjaan yang sangat tidak pasti. Bisa tiba-tiba job dalam back to back, bisa tiba-tiba 4 bulan nggak ada apa-apa, bisa kita kerja keras banget nih tapi ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Kalau aku personally, the industry is a hate and love relationship. Ya. Oke. Kayak I hate it but I love it gitu. Itu aku personally, nggak semua orang mungkin ya. Ada momen-momen yang kayak dimana aku nggak, oh ini bakal asik banget nih, aku fokus banget persiapan ini. Pas nyampe syuting kok kayak gini ya, kayak semangat gua hilang nih lama-lama kayak Oke, gitu. iya, Ada iya, juga yang aku kayak, aduh ini project apaan sih nggak jelas. Tahu-taunya kayak, wah, ini nih syuting nih kayak Syuting gitu. kayak gini ya gitu. Terkadang ekspektasi lu tidak Iya. Makanya aku belajar jadi. sekarang tuh ekspektasi dropin aja, nggak usah terlalu tinggi-tinggi Iya deh. betul. Tapi Jalanin apakah aja. di umur lu yang 23 tahun lu udah mengalami quarter life crisis mungkin atau lu Nggak sedang? tahu sih. Nggak tahu ya. Mungkin udah lewat juga nggak tahu. Soalnya aku kan kerja di dunia ini bisa dibilang dari umur 11 tahun kan. Entertainment setengah hidup aku di dunia ini. Itu sih. Mau itu dari musik, sinetron ke film. So ya ada ups and downs, semua tuh ada ups and downs. Ada masa-masa yang dimana orang nyari kamu, ada masa-masa kamu kayak ngilang juga ada. Ini aku masih aman sih karena masih bisa main SMA. Aku nggak ngebayangin kalau tiba-tiba suatu hari nanti gue ada peran bapak. Itu aku Gimana ya? kalau udah umur berapa tuh kan Langsung gini-gini lagi. ada Kok langsung gini-gini? ada umur tanggung kan. Iya, Pas betul. acting itu kayak lu nggak bisa jadi anak muda tapi lu juga belum cocok jadi papa Ya, gitu, jadi ada agak transisi ya, masa Yes, transisi masa itu ya. transisi. Soalnya tuh terkadang kalau di dunia entertain ya, apalagi kalau kita lihat di Hollywood gitu ya. Kan quarter life crisis itu terjadi di umur 20 something sampai 30 gitu, dan di umur 27 27 Clubs banyak terjadi ya hal-hal yang terjadi ketika lu udah di puncak popularitas tapi di sekitar lu nggak ada siapa-siapa. Ya. Aku syukurnya di momen-momen aku seperti itu ya aku udah ketemu sama keluarga aku. My mom, my dad, especially my sister. Maksudnya mereka supporter nomor satu aku. Papaku apalagi nggak pernah ngelarang aku untuk kalau kamu masih suka, kalau kamu enjoy lakukanlah, tapi do it your best, jangan sombong ini segala. Tapi dia selalu ngingetin kayak Nice. there's always gonna be someone higher than you gitu di saat kamu I see. merasa diri kamu seseorang, di saat itu kamu bakal digantikan orang lain. Jadi kalau emang kamu cinta ya belajar terus. Itu kan capek juga kalau harus setiap hari belajar ya. Mungkin ada sosok bapak lu yang mungkin ya bisa gue bilang adalah penyelamat lu lah ketika lu udah dikasih tahu hal-hal yang do and don'ts-nya dan dia udah kasih warning Soalnya segala mungkin macam. juga kalau di sana kan dia hidup sendiri tuh dari umur 14 tahun, 15 tahun. 14 Kerja tahun? ya, Wow. kerja executive chef, military Ya, juga. oke. Ini segala. Jadi pengalaman hidupnya banyak bekalnya. Dan aku suka kalau dari dia sebagai papa, dia nggak ngerasa diri sebagai kayak lu harus manggil gue papa, nggak. Gue teman, nggak pernah takut-takutin. Jadi yang kita punya tuh trust. Jadi sebelum aku lakuin apa-apa tuh aku selalu kayak apakah ini bakal merusak kepercayaan kita gitu. Iya. Jadi there's no boundaries. Apapun aku cerita ke dia dan dia jujur aja. Pantesan ketika gue ngeliat video lu yang di YouTube pas lu meranin Miracle Star Number 7, Oh, iya. lu ngomong dan di situ Waduh, lu susah banget tuh ngomongnya tuh, nggak enak banget tuh ngomongnya. ya di situ lu meneteskan air mata. Gue ngeliat oh emang Brian ini anak bapak sebenarnya gitu. Pas gue ngeliat wow, emang pas gue denger story lu sekarang ya gue percaya bahwa ketika lu punya saatnya juga punya kedekatan tersendiri sama bokap ya, kalian berdua, ketika lu punya sosok bokap yang bisa
meluruskan jalan lu di dunia entertain, menurut gue itu udah achievement sih buat lu berdua. Lebih Maksudnya tepatnya lu bukan bisa punya meluruskan prinsip. ya. Dia Membimbing. kayak membimbing dari jauh. Jadi kita juga kasih option kayak biarin salah juga. Ya oke. Tapi kita tahu di saat kita salah, tangan Ada. pertama yang ini turun tuh papa. Nah, sekarang kita hadirkan bapak-bapak. itu. Gue udah mau tadi mau nangis Satin. Sialan. Gue juga udah kayak sedih banget lagi. Kok jadi tiba-tiba sedih banget ya? Enggak gitu jangan sedih. Karena Karena aku jujur, I'm lucky, will lucky. Ya, ya, Gak semua orang bisa ngerasain seperti itu. Karena mungkin emang dari dulu pindah-pindah kan kita selalu dekat berempat nih. Aku nggak bilang kita keluarga sempurna ya, keluarga selalu ada masalah. Tapi aku bisa bilang my dad is a really good dad, really good dad. I really respect you both untuk seorang aktor dan aktris muda yang gue bisa bilang adalah selama podcast ini paling humble. Amin. Masih amin. I respect you dan gue doain semoga Sparkling water gue di mana ya? hey, sparkling water dan gue doain buat kalian berdua supaya sehat-sehat selalu ya. Amin Di ya dunia Allah. ini kan apalagi di entertain semoga film kalian tuh seenggaknya bisa bikin sudut pandang baru sama hidup untuk kalian sendiri dan gue doain Virgo and the Sparkling sukses penontonnya Brian. Amin. Terakhir boleh Satin dan Brian, kenapa penonton harus nonton Virgo and the Sparkling dan tanggal berapa tayangnya? Kenapa sih Brian harus nonton Virgo and the Gue dari Sparkling? kemarin promo. Ayo dong, Satin dong. Film pertama cuy. Kenapa harus nonton Virgo and the Sparkling? Karena Virgo and the Sparkling adalah film yang unik, yang seru, dan semoga kita mengerjakannya dengan sangat amat happy dan semoga rasa happy-nya bisa tersampaikan ke kalian semua. Jangan lupa nonton Tanggal 2 Maret. 2023 di bioskop. Sayangan Anda, Virgo and the Sparkling. Terima kasih Satin Zaneta dan Brian Domani. Sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian. Iya. Jadi kalian semua yang Kasih. pengen request gestar nanti next episode siapa, langsung aja tulis kolom komentar. Langsung Brian Domani pamit, Satin Zaneta pamit, Nandika pamit. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye guys! Bye-bye Bye. semuanya.